Halo, perkenalkan nama saya Joshua Ratama dari kelas 3 SIMB. Oke, dengan mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan eh, tugas UTS kami dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini ada 3 ya. Dan yang pertama adalah apa itu COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang sudah beredar di seluruh dunia dan ini dikarenakan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa dibilang SARS-CoV-2. Penyakit ini mengganggu sistem pernapasan sampai gejala yang ringan seperti demam, flu, infeksi paru-paru, dan pada akhirnya lebih parah lagi seperti pneumonia. Nah, ini penyakit ini sudah beredar sampai di mana-mana lah ya, sampai sekarang pun masih ada. Dan ini adalah penyakit yang sangat-sangat fatal bagi beberapa orang. Eh, terutama yang buat yang lebih tua lagi ya, orang yang lansia gitu. Apalagi yang anak-anak yang masih muda, mengakibatkan kematian gitu. Nah, apa itu AI? AI, atau bisa dibilang artificial intelligence, atau kecerdasan buatan adalah mesin yang dibuat dengan ilmu dan rekayasa yang melibatkan mekanisme berjalannya suatu tugas menggunakan komputer. Nah, ini ibaratnya itu AI gitu ya, semacam kayak mesin yang berjalan sendiri gitu. Kita tuh tidak tanpa kita ketik atau apa gitu atau menggunakan, dia bisa bekerja sendiri gitu. Kita memberikan dia sedikit codingan dan dia bisa bisa berjalan sendiri. Nah, apa itu machine learning? Machine learning, teknologi machine learning atau lebih singkatnya ML, adalah suatu cabang dari AI yang merupakan mesin yang diterapkan untuk dapat belajar sendiri tanpa perlu arahan dari si penggunanya. Machine learning ini bisa berilmu berdasarkan dari statistika, data mining, dan matematika, sehingga mesin dapat belajar dengan sendiri dan dapat menganalisa data tanpa perlu diperintahkan oleh pengguna. Jadi mesinnya itu bisa belajar sendiri ya gitu ya, dengan dari statistika sendiri gitu dia bisa belajar gimana bagian itu. Nah, sekian dari saya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, sekarang saya akan membahas poin kedua, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya akan bahas sekarang ada dua, yaitu masalah yang dialami oleh rumah sakit dan masalah pasien yang terkena COVID-19. Masalah yang dari pihak rumah sakit, yaitu kesulitan pihak rumah sakit untuk menangani jumlah pasien COVID-19. Dan juga kekurangan sumber daya untuk merawat pasien. Untuk pihak pasien, yaitu kesulitan mendapat perawatan jika rumah sakit melewati kapasitas. Dan pihak pasien juga beresiko rendah dapat melakukan karantina mandiri tanpa ke rumah sakit. Ide penerapan teknologi. Pertama, mengapa menggunakan AI dan machine learning? Bagaimana AI dan machine learning dapat membantu? Dan ketiga, manfaat penggunaan machine learning. Machine learning dapat membuat tes diagnosa menjadi lebih efisien. Model machine learning dapat memprediksi apakah suatu pasien memiliki COVID-19 dengan meningkat akurasi tes PCR dan bahkan dapat mendiagnosa pasien tanpa tes PCR. Machine learning dapat memprediksi tingkat risiko pasien COVID-19. Model machine learning dapat memprediksi apakah suatu pasien memiliki gejala parah atau tidak. Bagaimana AI mendiagnosa pasien? Suatu model neural network bernama CoVNet-19 dapat menentukan apakah suatu pasien memiliki COVID-19 berdasarkan data yang diambil dari 4.356 hasil CHEST CT dari 3.322 pasien dengan akurasi 95%. Bagaimana machine learning memprediksi tingkat risiko COVID-19? Suatu model bernama Multi-3XG-Boost Model memprediksi risiko kematian di antara pasien COVID-19 berdasarkan tingkat laktat dehidrogenase, neutrophil dalam persen, limfosit, protein C reaktif sensitivitas tinggi, dan usia pasien untuk mengklasifikasikan pasien ke kelompok tingkat risiko rendah, yaitu 5% kematian, sedang,
di antara 5% sampai 50% kematian, dan tinggi, yaitu lebih dari 50% kematian. Manfaat AI dan machine learning menurunkan biaya tes COVID-19. Dengan berkembangnya teknologi machine learning, kita hanya perlu untuk melakukan hitung sel darah lengkap, ionogram, tes hemostasis standar, enzim hati, dan gas darah arteri untuk mengetahui tingkat risiko COVID-19 dan menyediakan hasil CT scan untuk mengetahui diagnosa COVID-19. Lalu yang kedua adalah membantu dengan triase COVID-19. Dengan menggunakan machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat risiko pasien, pihak rumah sakit dapat memprioritaskan perawatan dan sumber daya kepada pasien yang berisiko tinggi terlebih dahulu, sehingga penggunaan waktu dan sumber daya menjadi lebih efisien. Kesimpulan. Kesimpulan COVID-19 adalah penyakit yang mengganggu sistem pernapasan memiliki gejala ringan dan berat yang telah terbesar ke seluruh dunia. Rumah sakit mengalami kesulitan dalam mengatur sumber daya untuk merawat pasien COVID-19. Penerapan AI dengan menerapkan teknologi AI seperti machine learning dan neural network dapat mendiagnosa dan memprediksi tingkat risiko pasien COVID-19. Manfaat AI. Karena AI dapat mendiagnosa dan menentukan tingkat risiko seseorang, pihak rumah sakit dapat memprioritaskan perawatan kepada orang yang paling membutuhkannya. Referensi. Jadi kami mengambil beberapa dari source yang berbeda. Jadi seperti yang ada dari website fk.unr.ac.id, juga ada ambil dari BBC, dari covid19.go.id, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, dan juga dari linkspringer.com. Juga ada dari www.nature.com dan www.decoding.com, dari Kompas, Allo Dokter, dan ibm.com. Itu saja dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.